Shalom adik-adik. Kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita, bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami mau datang dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya, kami mau Tuhan, Kau yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayo semuanya berdiri, yang masih duduk, mari berdiri. Kita dengan bersuka cita, kita mau katakan yel yel yel. Kalau Prima bilang tepuk tangan Yesus, semua semangat ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Ya, haleluya. Semua bersuka cita. Kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kita katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo nyanyi semua adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, yeay, haleluya. Kita masih memuji Tuhan, yang semangat. Kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya,
tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah, pasti berbuah, pasti kau berbuah. Haleluya, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Dua Orang Bersaudara, Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta oh Marta oh si oh Marta Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta oh si oh Marta Maria duduk. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta oh si oh Marta Maria duduk. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani. Marta oh Marta oh si oh Marta Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya pengen membacakan ayat hafalan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun kreativitas yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, jikalau adik-adik punya saudara atau
teman, ya, apabila adik-adik ingin memberikan kepada saudara, kakak atau adik, tentunya adik-adik ingin memberikan yang terbaik, ya. Atau adik-adik ketika adik-adik mau menerima hadiah, menerima sesuatu dari kakak, adik ataupun orang tua, kita mau menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik. Nah, pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Kita belajar dari kisah Maria dan Marta. Ya, kisah ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Ya, tentunya Tuhan Yesus dalam perjalanannya senantiasa memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta melihat. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam sepanjang perjalanannya. Nah, lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Nah, di situ ada seorang perempuan yang bernama Marta. Dia menerima Tuhan Yesus untuk datang di rumahnya. Marta memiliki seorang saudara, ya, saudara perempuan dan juga saudara laki-laki, ya. Namanya adalah Maria, dan juga saudara laki-lakinya, ada yang tahu? Dia adalah Lazarus, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria duduk di samping dia mendengarkan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maria duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi saudarinya Marta sedang sibuk melayani, membuatkan kue, membuatkan makanan, minuman buat Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya yang datang ke rumah Marta. Nah, lalu Marta dengan muka yang kesal mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku. Aku sudah sibuk mempersiapkan kue, makanan, sedangkan dia di sini hanya duduk diam saja." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Dan Marta pun mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu." Kata Tuhan Yesus, "Maria telah mengambil bagian yang terbaik." Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan, dan yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Hal yang terbaik memang ketika tamu datang, kita perlu menyediakan yang terbaik. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus memang perlu makanan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah makanan rohani. Nah, di mana Maria mengambil yang terbaik untuk senantiasa duduk dekat dengan Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Dari kisah ini, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, yang terbaik yang dapat kita berikan
ya, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita belajar, kita membantu orang tua, kita melakukan segala sesuatu, kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita juga belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bisa dengan cara memuji Tuhan, dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. Nah, kiranya kisah ini dapat menjadikan teladan bagi adik-adik semuanya untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil di dalam Amsal pasal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, adik-adik baca berulang-ulang, pasti adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan ini. Supaya kita senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan buat aktivitas di rumah. Ya, adik-adik, aktivitasnya di rumah, buatlah video tentang kasih adik-adik kepada Tuhan. Buatlah video tentang kasih adik-adik kepada Tuhan. Contohnya, misalnya videokan ketika kamu berdoa, doa Bapa kami. Ya. Adik-adik bisa videokan ketika adik-adik memuji Tuhan. Misalnya, aku mau cinta Yesus selamanya. Nah, itu videokan, minta kakak atau orang tua untuk membuat videonya. Atau juga videokan ketika adik-adik membaca firman Tuhan. Misalnya adik-adik baca satu ayat. Adik-adik baca satu ayat, adik-adik videokan ayat tersebut. Misalnya nih, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, setelah itu videonya kirimkan ke kakak ya. Jadi aktivitas kali ini buatlah video tentang kasihmu kepada Tuhan. Ya, bisa ketika kamu berdoa Bapa kami atau berdoa tentang pokok doa yang lain, ketika adik-adik memuji Tuhan atau ketika adik-adik baca firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh belajar daripada kisah Maria dan Marta, di mana Maria memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, memberikan hidupnya untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ceritanya seru ya, tentang Maria dan Marta. Kalau Maria, dia duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan. Marta sibuk melayani. Adik-adik, kita tetap harus setia duduk di kaki Yesus dan tetap setia melayani Tuhan dimanapun kita berada ya. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini terima kasih ya buat semua adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa sekolah minggu online di minggu depan kita akan beribadah kembali di minggu depan. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji, mendengarkan
firman Tuhan, dan juga kami akan mau Tuhan pada pagi hari ini semua yang kami sudah jalani lewat ibadah online ini, biarlah Tuhan Kau terus menolong kami dan juga menolong kedua orang tua kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Berkatilah kami waktu tidur, berkati kami waktu duduk, berkati kami juga waktu dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau akan menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Oh, bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.